Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai implementasi dari regresi linear. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai regresi linear secara teori. Kali ini kita akan membahas regresi linear secara implementatif. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki teori ya bahwa regresi linear sederhana memiliki rumus Y sama dengan B0 ditambah B1X, di mana X ini merupakan variabel bebas, kemudian Y adalah variabel terikat, kemudian B0 atau biasa juga disebut intercept atau konstanta, kemudian B1 sebagai slope atau koefisien. Nah, kita langsung saja melihat di sini ya. Kita impor library terlebih dahulu. Kita impor library NumPy, impor NumPy SNP, kemudian impor pandas SPD, impor matplotlib.pyplot svlt. Seperti biasa kita jalankan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita memelut data ya yang berasal dari file CSV dengan nama file HeatBrain. Nah, di sini kita sudah memiliki data HeatBrain ini ya. File CSV-nya sudah di-upload ke localhost dari Jupyter Notebook ini. Nah, selanjutnya kita jalankan eksekusi. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa pada pembacaan data di sini dengan menggunakan library pandas dengan kode pd.readcsv headbrain.csv. Jadi merupakan metode yang membaca file CSV ya dalam bentuk library pandas. Nah, kemudian kita tampung nilai ini pada data ya, pada variabel data. Kemudian kita cetak hasilnya dan di sini juga kita menentukan berapa shape atau ukuran dari data ini, data.shape. Nah, kemudian di sini ada script data.head. Jadi kita mau melihat data pertama, 5 data pertama dari urutan pertama ya, dari atas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data ini memiliki 4 fitur ya, 4 fitur: gender, age range, height, size, brain weight. Nah, di sini dia memiliki raw data atau baris data 237, kemudian fitur sebanyak 4. Itu ada 4 fitur atau 4 kolom. Oke, selanjutnya kita meload datanya. Tadi kalau kita sudah membaca datanya dengan menampilkannya pada pandas ya, data frame. Nah, sekarang kita mau mengambil 2 fitur ya, 2 fitur, yaitu fitur head size dengan brain weight gram. Di sini kan kita mau menampilkan regresi ya, regresi antara fitur head dengan fitur brain. Nah, kedua fitur ini kita ambil, kemudian kita petakan ke dalam variabel X dengan variabel Y. Variabel X menampung data dengan nama fitur yaitu head size cm pangkat 3 ya. Kemudian di sini values maksudnya nilainya saja yang kita ambil. Kita tidak mengambil nama fiturnya ya. Nama fiturnya di sini tidak dimunculkan, tapi kita mengambil nilainya saja, nilai dari fitur head size ini
Ini nanti datanya akan ditampilkan dengan brand ini. Nah, misalkan kita mau melihat data X ya, X. Nah, ini merupakan data nilai X atau pada fitur head size. Nih ya. Kalau misalkan data Y, nah data Y ini jadi sebanyak sekian data tadi 237 ya, 237 data yang ada di sini. Oke. Berikutnya, karena kita mau melakukan pencarian regresi linear sederhana, di mana pada sebelah kanan ini ya, kita lihat ya bahwa untuk regresi linear sederhana rumusnya Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, kemudian unsur-unsur yang dibutuhkan pada proses pencarian nilai intercept dengan slope-nya, slope B1 sebagai slope-nya, intercept-nya adalah B0. Nah, di sini kita harus mencari nilai X ya, X aktual, kemudian nilai X rata-rata, kemudian Y aktual dengan Y rata-rata. Nah, kemudian dibagi dengan keseluruhan jumlah selisih antara nilai variabel X ke Y dengan nilai rata-ratanya untuk pencarian slope. Nah, untuk pencarian nilai intercept di sini ya rata-rata dikurang B1 dikali X rata-rata. Nah, makanya di sini kita mencari nilai rata-rata dari variabel X tadi ya, variabel X sebelumnya kita cari, ini variabel X. Kita cari nilai rata-ratanya dengan menggunakan metode min. np.min, parameternya adalah X. Kemudian kita tampung nilai tersebut pada variabel min X. Nah, demikian juga untuk np.min Y. Nah, variabel Y kita cari nilai rata-ratanya, kemudian kita simpan pada variabel Y. Nah, di sini kita bisa jalankan. Min X kita panggil variabel X. Nah, variabel X memiliki rata-rata 3633,99. Nah, demikian juga dengan nilai rata-rata Y. Nah, di sini. Selanjutnya kita mencoba untuk mengetahui berapa jumlah nilai ya dari X ini. Karena kenapa? Nanti X kita akan mengetahui berapa jumlah nilainya ya, berapa jumlah datanya. Kita lihat N. Nah, ini jumlah data dari X ini adalah 237. 237 nilai X-nya. Demikian juga dengan Y. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung ya, di sini kita hitung B0 dengan B1 ya. Untuk menghitung B0 dan B1, maka kita menggunakan proses ini ya, proses pengambilan data mulai dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Nah, di sini kan ada indeks I ya, berarti pengambilan data itu dilakukan mulai dari data X1 kurang X rata-rata dikali Y1 kurang Y rata-rata per X1 kurang X rata-rata pangkat 2. Nah, dijumlahkan setiap indeksnya sampai keseluruhan indeks sebanyak 230 tadi. Maka di sini kita membutuhkan loop ya, perulangan dengan menggunakan for. Nah, kemudian hasilnya nanti
akan kita tampung pada pada variabel pembilang dengan penyebut ya. Pembilangnya ini pada bagian atas ya, yang menjadi nilai yang dibagi merupakan pembilang, kemudian yang pembaginya itu adalah dikatakan sebagai penyebut. Nah, jadi pembilangnya sama dengan 0 sebagai nilai inisialisasi awalnya, kemudian penyebutnya sama dengan 0. For I in range N tadi berapa jumlah data ya, sebanyak 237 data, berarti sebanyak 237 kali proses ini akan dilakukan dengan mengambil data mulai dari indeks yang pertama, indeks ke-0 sampai indeks yang terakhir 236. Pembilang jadi di sini dilakukan proses pengupdatean ya. Kalau misalkan nilai pertama diambil X1 dikurang min X ya, atau rata-rata dari X dikali Y 1 dikurang rata-rata dari Y. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan lagi ya, ditambahkan lagi dengan indeks yang kedua sampai indeks ke 236. Nah, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 236 ya. Nah, untuk pembilang yang ditampung pada variabel pembilang. Nah, untuk penyebut ya, penyebut demikian juga ya. Penyebut yaitu mulai dari X0 ya kurang min X atau rata-rata dari X, kemudian dikuadratkan. Mulai dari X0 sampai X236, karena di sini kan kita memiliki data keseluruhan 237. Sementara kalau di Python itu indeks pertamanya itu adalah 0. Berarti X0 sampai X236. Nah, berikutnya kita melakukan pencarian nilai dari variabel slope atau koefisien ya. Yaitu pembilang kurang penyebut. Nah, ini ya B1 ini pembilangnya, kemudian ini adalah penyebutnya. Nah, kemudian untuk B0 di sini kita cari nilai rata-rata tadi yang sudah diperoleh min Y diperkurangkan dengan B1 dikali min X pada data sebelumnya ya, min Y. Nah, ini adalah data dari min Y. Kemudian B1 ini sudah diperoleh dari data sebelumnya juga, kemudian dikali min X pada sel sebelumnya. Nah, terus kita jalankan. Oke, tidak ada masalah kalau misalkan kita mau mengetahui melihat berapa nilai B1 shift enter. Oke, kemudian nilai B0. Oke, cara langsung ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita juga mau menggunakan script print, nah bisa juga ya, dan tampilannya sama nilainya, tampilannya sedikit berbeda. Nah, selanjutnya untuk bagian membuat grafik. Nah, kita tahu bahwa grafik ini yang merupakan bentuk visualisasi dari hasil pemrosesan yang kita lakukan. Max X sama dengan np.max X ditambah 100. Kemudian minimum X sama dengan numpy.min X dikurang 100. Nah, kemudian setelah kita memperoleh nilai maksimum dengan minimum dari nilai X ya, selanjutnya kita lakukan perhitungan ya, membuat kanvas ya. Membuat kanvas nanti yang akan dijadikan tempat untuk memplotting data ya di grafik. Nah, di sini nilai garis pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X di sini menggunakan metode linspace dengan parameter min X
min X dengan nilai 1000. Jadi diambil nilai 1000 untuk sepanjang sumbu X atau rentang sepanjang sumbu X-nya. Nah, kemudian Y di sini, Y. Nah, ini merupakan nilai regresinya. Jadi sumbu X ini merupakan nilai dari sumbu X-nya atau variabel bebasnya, sementara Y ini adalah variabel terikatnya dengan rumus B0 ditambah B1 kali X. Nah, kemudian kita melakukan plot garis ya. Plot garis plt.plot X, Y, color kita tentukan. Nah, untuk color di sini menggunakan metode menggunakan di sini parameternya ya, bintang pagar 58B970. Kemudian labelnya regression line. Jadi di sini kita membuat garis pemisah ya antara data-data yang akan kita petakan nantinya. Nah, terus yang kedua, plot titik scatter. Nah, kita memplot titik-titik atau grid-grid yang nanti akan kita petakan juga ke kanvasnya ya, ke grafiknya dalam bentuk scatter. Di sini berkode plt.scatter, parameternya X, Y, C. C ini sama dengan color ya, disingkat saja boleh. Color sama dengan pagar EF5423 dengan label scatter plot. Nah, kemudian jadi nanti bentuknya itu adalah scatter dalam bentuk grid-grid. Nah, selanjutnya kita menentukan atribut ya pada sumbu X itu plt.xLabel head size in cm pangkat 3. Kemudian pada sumbu Y plt.ylabel brain weight in grams. Nah, kemudian kita membedakan ya antara warna ya atau antara data yang kita plot dengan PLT legend. Setelah itu kita munculkan grafiknya dengan kode plt.show. Nah, kita jalankan. Ini dia hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Di sini kita bisa melihat tadi dari grafik kita menentukan jarak ininya kurang lebih 1000 ya, 1000 ininya ya pada titik awalnya. Nah, kemudian scatternya di sini, nilai-nilai scatternya yang sudah diplot ke sini. Kemudian di sini ini adalah garis regresi, garis regresinya, sementara pada sumbu Y-nya itu adalah regresinya ya, pada sumbu Y regresinya. Nah, sementara pada sumbu X merupakan variabel bebasnya pada sumbu X ini. Nah, Y-nya ini merupakan regresinya. Nah, di sini juga ada yang perlu dipahami pada saat misalkan kita melakukan kode ya, coding. Perlu dibedakan ya antara variabel X besar di sini di coding ini, variabel X besar, Y besar. Nah, itu menunjukkan data asli yang kita ambil dari datasetnya. Nah, kemudian ada X kecil, Y kecil. Nah, X, Y kecil ini merupakan proses yang dilakukan dari data asli tadi. Apakah nanti itu proses tersebut kita rata-ratakan, kemudian kita cari berapa nilai maksimumnya, nilai minimumnya. Nah, kemudian juga berapa nilai
sepanjang rentang sumbu X-nya ya. Nah, itu merupakan perbedaan antara nilai variabel yang berkode X besar, Y besar dengan X kecil dengan Y kecil. Nah, saya ulang kembali, di sini prosesnya adalah mengimpor library. Nah, selanjutnya melakukan pembacaan data. Pembacaan data menampilkan dataset tersebut dalam bentuk yang sudah rapi. Kemudian melakukan load data. Data ini di-load untuk masuk ke dalam rumus regresi. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pencarian nilai rata-rata untuk kedua variabel, baik pada variabel X dengan variabel Y. Kemudian melakukan perhitungan berapa jumlah data keseluruhan. Nah, ini penting diketahui supaya pada saat nanti kita menentukan berapa kali looping yang akan dikerjakan ya. Sehingga nanti variabel dari N yang menunjukkan jumlah data itu sama dengan variabel loop pada saat proses pengambilan datanya mulai dari indeks yang ke 0 sampai indeks ke yang terakhir atau indeks 236 dalam hal ini. Kemudian selanjutnya adalah melakukan plot grafik. Nah, di sini kita memplot grafiknya ya dengan mencari nilai maksimum dengan minimumnya supaya nanti komposisi grafiknya itu lebih pas proporsional. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan nilai regresi ya. Nilai regresi dalam hal ini variabel bebasnya itu adalah X, kemudian variabel Y ini adalah hasil regresinya yang merupakan variabel terikat. Nah, setelah itu kita gambar atau plot grafiknya dengan memetakan nilai-nilai sepanjang sumbu X dan sumbu Y yang sudah diperoleh sebelumnya dengan memberikan atribut pada sumbu X, sumbu Y, demikian juga dengan title dari data yang ada atau warna-warna yang ada pada gambar tersebut. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.